Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak soleh sekalian? Ya, semoga anak soleh sekalian semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pada hari ini tematik kita masuk ke subtema 3, pertumbuhan hewan. Nah, dengan muatan pelajaran PJOK pada pembelajaran 4. Ya baik, anak soleh sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya baik anak soleh sekalian. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengamati contoh, siswa anak soleh sekalian dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerak lari dan lompat dalam sebuah permainan gerak menirukan daur hidup kupu-kupu dengan percaya diri. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita nanti siswa diharapkan mampu untuk mempraktikkan prosedur gerakan kombinasi lari dan lompat dalam sebuah permainan gerak menirukan daur hidup kupu-kupu. Ya baik, mari kita berlatih. Mari kita mencoba gerakannya. Ya, siswa di sini berlatih menirukan gerak sesuai contoh. Nah, kemudian siswa sebelum melakukan gerakan ini, siswa anak soleh sekalian diharapkan melakukan pemanasan terlebih dahulu, yaitu seperti berlari di tempat, ya berlari kecil di tempat. Nah, kemudian kita coba untuk melihat gerakan pertama seperti apa. Ya, dalam menirukan daur hidup kupu-kupu. Ya, gerakan pertama silakan diperhatikan. Ya, jadi berbaring, kemudian mendekap lutut dan badan. Ya, posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Ya, gerakan ini dinamakan gerak telur. Ya, jadi kan kalau dari hidup kupu-kupu kan yang pertama itu dia dari telur dulu. Ya, jadi kita mencoba untuk mempraktekkan gerakannya yaitu dengan posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Ya, mendekap itu atau memeluk kaki dan badan. Ya, baik, kita masuk ke gerakan yang kedua. Ya, perhatikan gambar. Ya. Jadi gerakan kedua itu posisi badan merangkak. Nah, merangkak ini diibaratkan seperti gerak ulat. Ya, dalam daur hidup kupu-kupu kan yang pertama telur, setelah telur kemudian menjadi ulat. Nah, kemudian gerakan yang kedua ini kita menirukan daur hidup kupu-kupu yaitu dengan posisi badan merangkak. Nah, posisi badan merangkak seperti ulat. Ya, baik, kemudian gerakan yang ketiga. Ya, gerakan yang ketiga posisi berdiri. Setelah itu tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Ya, salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Ya, Ananda sekalian sudah pernah lihat kepompong? Nah, kepompong itu biasanya menggantung di atas pohon. Nah, seperti itu. Jadi gerakan yang ketiga ini disebut dengan gerak kepompong. Ya, jadi dalam daur hidup kupu-kupu itu yang pertama telur. Kemudian setelah telur berubah menjadi ulat. Nah, setelah menjadi ulat kemudian berubah menjadi kepompong. Nah, sudah lihat kan tadi kita sudah dilihat tadi gerakan yang pertama itu gerak telur, yaitu mendekap kaki dan badan, kemudian gerakan merangkak atau gerak ulat. Nah, gerakan yang ketiga yaitu gerak kepompong. Nah, posisinya seperti yang ada pada gambar berikut. Kemudian kita masuk ke gerakan keempat dalam menirukan daur hidup kupu-kupu, yaitu posisi badan berdiri dan tangan terbuka dan di atas seperti gerak kupu-kupu, lalu berlari sambil melompat. Ya, jadi anak soleh sekalian posisinya posisi badannya berdiri, kemudian tangannya terbuka seperti gerak kupu-kupu, lalu berlari sambil melompat. Nah, berlari sambil melompat
sambil tangannya digerak-gerakan. Kedua tangannya digerak-gerakan ke atas seperti gerak kupu-kupu. Ya, nanti bisa dipraktekkan ya. Posisi badan berdiri, kemudian tangannya terbuka, kemudian berlari sambil melompat-lompat, serta kedua tangannya digerak-gerakan ke atas seperti gerak kupu-kupu. Nah, seperti itu. Jadi, ada 4 gerakan yang menirukan daur hidup kupu-kupu. Baik. Nah, untuk tugasnya Ananda, yaitu silakan Ananda mempraktekkan keempat gerakan yang telah kita pelajari tadi. Mintalah tolong kepada orang tua untuk merekam saat kita melakukan gerakan menirukan daur hidup kupu-kupu tersebut. Nah, gerakan yang pertama yaitu gerak telur. Ya, gerakan telur yaitu kedua tangan mendekap kaki dan badan. Ya. Kemudian setelah gerak telur kita masuk ke gerak ulat yang menyerupai ulat, yaitu posisi badan merangkak. Nah, merangkak. Setelah itu yang ketiga yaitu gerak kepompong. Nah, posisi badan berdiri, kemudian tangan dikepal dan disimpan di atas kepala. Setelah itu satu kaki diangkat ke atas, satu kaki diangkat untuk melatih keseimbangan. Ya, seperti kita menggantung di pohon. Nah, kemudian gerakan keempat yaitu posisi badan berdiri, kemudian kedua tangan diangkat ke atas. Setelah itu Ananda berlari dan melompat sambil menggoyang-goyangkan tangan seperti menyerupai gerakan sayap kupu-kupu. Nah, seperti itu. Jadi gerakan telur, gerakan ulat, gerakan kepompong, dan kemudian yang terakhir gerakan kupu-kupu. Ya, baik, itulah tugas Ananda sekalian di rumah. Silakan minta tolong kepada orang tuanya untuk merekam kegiatan Ananda. Baik, cukup sekian materi PJOK kita pada hari ini. Silakan kerjakan tugasnya dan dikumpul. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.